Wasallam. Mereka tidak pernah puas dengan amal yang telah dilakukan. Mereka sangat khawatir amal-amal yang telah dilakukan itu tidak diterima. Sebab tidak ada jaminan bagi kita amal yang telah kita lakukan sebulan penuh di bulan Ramadan diterima. Bahkan Rasulullah SAW masih peringatan kepada kita bahwa mayoritas puasa dan qiyamul lail yang dilakukan di bulan Ramadan itu sia-sia. Artinya pelakunya tidak dapat apa-apa. Ya, sebagaimana sabda beliau dalam hadis riwayat Imam Tabrani, juga ada Ahmad, Baihaqi dan Ibnu Huzaimah, dua sahabat mulia, Abdullah bin dengan sekarang begitu kita tanyakan pada sang ustaz, kita nanya kualitas hadisnya sahih apa tidak kan gitu. Andai kata sahih, benar nggak yang dimaksud demikian? Zaman Rasulullah SAW nggak ada begitu. Kenapa? Karena sumber kebenaran hadir di hadapan mereka. Dan Rasulullah SAW di backup langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya nggak mungkin melakukan kesalahan. Mestinya peluang amal untuk diterima besar potensinya. Karena dasarnya clear, jelas, tidak ada yang samar di situ. Sementara zaman kita sekarang masih banyak hadis yang tidak jelas juntrungannya diamalkan, atau jelas hadisnya sahih tapi caranya tidak sesuai. Andai kata sesuai dengan tuntunan amal yang tidak memenuhi syarat untuk itu, bukan berarti itu sholat terakhir, karena khawatir sholat sebelumnya itu tidak diterima. Untuk memotivasi dirinya melakukan sholat yang terbaik yang dia tahu. Sahabat mulia orang yang dijamin masuk surga, dia menangis ketika melihat sahabat mulia Mus'ab bin Umair mati syahid di medan perang Uhud. Dia iri dengan Umair, yaitu mati syahid. Dia pengen juga mendapatkan hal yang sama gitu. Sementara beliau tidak mendapatkan itu di medan perang Uhud. Beliau nangis, apalagi setelah melihat kain kapan atau pakaian yang digunakan oleh sahabat mulia Mus'ab bin Umair itu tidak bisa menutup seluruh tubuhnya. Ditarik ke arah kaki, kepala terlihat. Lalu diperintahkan Rasulullah untuk ditarik ke arah kepala dan kakinya itu
semacam ilalang, tahu kan? Ditutupin kakinya untuk menutupi kakinya itu, karena pakaiannya tidak mencukupi orang kaya. Setelah dia masuk Islam, dia tinggalkan kehidupan itu dan dia mengabdi kepada agama ini dalam rangka meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia berjuang dengan jiwa, harta dan raga. Dia korbankan dan dia mendapatkan itu. Itu yang membuat sahabat mulia Abdurrahman bin Auf itu iri. Padahal beliau udah ada jaminan surga. Sudah ada jaminan surga, cuman nggak segera dapatkan itu gitu. Dan dia takut bahwa apa yang telah Allah berikan kepadanya itu, ya kan? Itu yang ia dapatkan, jatah dia di dunia ini. Tapi nggak takut nggak dapat apa-apa di akhirat. Padahal beliau sholat, dia puasa, dia zakat, dia berinfak fisabilillah, dia melakukan amal-amal soleh yang disyariatkan, termasuk juga ikut serta dalam peperangan, bahkan yang mendanai perang. Tapi masih ada rasa khawatir tidak diterima, sehingga beliau beramal dan Allah Subhanahu wa taala Masya Allah memberikan dunia dan akhirat kepada beliau itu. Sampai suatu hari beliau pernah berkata, saking mudahnya dia mendapatkan harta itu, fa'akbalat alayya dunia, kata dia. Dunia ngejar-ngejarku, kalau bahasa sederhananya begitu. Hatta law patahtu hajaran latawaqqatu anna tahtahu dhahaban aw fiddah. Sampai kalau saya buka balik aja batu itu, saya yakin di bawahnya ada emas dan perak. Artinya setiap usaha yang beliau lakukan itu semuanya sukses. Karena masalah usaha ini tidak ada kaitan dengan kecerdasan kita. Karena kita keturunan orang kaya dan seterusnya, tetapi itu berkaitan dengan takdir Allah kepada kita, dan juga ada kaitan dengan ketakwaan kita kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah akan berikan jalan keluar, ya kan? Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang ia tidak duga. Tapi kalau di kita dicekokin anak-anak kita, kalau enggak sekolah di umum, kalau pesantren itu kecelakaan. Kalau masuk pesantren enggak akan sukses. Kalau sekolah agama sebab kemelaratan, sehingga anak-anak takut masuk ke pesantren. Dan isinya orang pesantren itu anak-anak nakal, yang pinter-pinter ke umum semua. Padahal agama ini butuh orang-orang cerdas. Di Saudi orang-orang kaya mayoritas orang yang ngerti agama. Siapa gak kenal Sulaiman Ar-Rajhi? Kaya. Abdurrahman Baqi, kaya luar biasa. Kalau Abdurrahman Baqi ini unik orangnya. Kalau antum datang ketemu dia di masjidnya, itu gak ada nampak orang kaya. Dia bawa duit banyak kalau bulan Ramadan. 500 real dibagi-bagi, gak pernah habis sepanjang Ramadan. Karena duitnya udah gak berseri dia. Saya tanya, untuk wilayah Mekah itu aja ayamnya per hari produksi lebih dari 1 juta. Kalau 1 juta kali 10 real aja berapa itu? Belum di tempat lain,
belum usaha, belum hotel, belum ini, Masya Allah. Bahkan Sulaiman Ar-Rajuhi itu tamatan apa? SD. Jadi bankir besar. Tamatan SD. HP-nya saya pernah lihat itu Alcatel, tahu Alcatel? Saya pernah ngisi di kan masjid dia di masjid di Asia itu. Jadi orang-orang asing yang buka di situ biasanya didatangkan Ustadz sesuai dengan negaranya masing-masing. Saya pernah ngisi untuk orang kita, ada Filipina yang bisa bahasa Melayu, Malaysia. Orang sederhana sekali, Masya Allah. Dan asetnya semua dikasih ke anaknya. Dia ingin bebas dari tuntutan akhirat. Dia orang miskin tadi. Orang miskin. Tapi luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau harta yang luar biasa. Sahabat mulia Abdurrahman bin Auf lebih dari itu. Bahkan suatu hari pasca meninggalnya Rasulullah, ada kabilah dagang datang dengan barang dagangannya. Ketika masuk terlihat di pintu Madinah, Aisyah melihat itu punya siapa katanya? Punya Abdurrahman bin Auf, kata seorang sahabat yang dekat beliau. Sungguh apa yang ada di sisi Allah itu jauh lebih baik dari itu. Disampaikan oleh sahabat ini pada Abdurrahman bin Auf, perkataan Aisyah tadi. Datang ke Aisyah radhiyallahu anha, apakah wahai ibunda Anda mengatakan ini? Kata beliau, iya. Itu seluruh harta itu milik kaum muslim, milik keluarga Rasulullah dan milik kaum muslimin. Disedekahkan semuanya. Beliau sedekahkan, beliau infakkan semuanya. Tidak ada yang tersisa. Apakah sahabat mulia Abdurrahman bin Auf miskin? Tidak, tambah kaya dia. Saya pernah nanya kepada seorang profesor ekonomi, salah seorang dosen di UGM, pernah umroh bersama kita. Adakah teori dalam fakultas ekonomi konvensional kalau banyak sedekah itu bisa tambah kaya? Dia bilang nggak ada, justru pengeluaran sedikit. Dan Rasul katakan apa namanya, mana kusat malun bin sadaqah, kata beliau. Ini penggalan hadis riwayat Tirmidzi. Harta itu tidak akan berkurang karena sedekah. Allah berkahi. Dan itu sudah banyak bukti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mereka beramal, mereka khawatir kalau amal itu tidak diterima, sehingga mereka tingkatkan semangat amal sampai tutup usia. Kita tahu bagaimana sahabat mulia Khalid bin Walid. Mimpinya pengen mati di bidang perang. Ketika beliau diangkat jadi khalifah, jadi panglima perang, mungkin kesempatan mati di bidang perang, kalau nggak kecil peluangnya semakin tertunda. Kenapa? Karena di backup sama orang-orang hebat di sekitarnya, ya Pak, tidak? Begitu dicopot, diganti dengan sahabat lain, sehingga saya pada perang Mu'tah, diganti oleh sahabat mulia Umar dengan yang lain, dia senang, dia nggak sakit hati. Padahal di saat itu beliau orang yang sedang sangat ditakui oleh musuh, disegani oleh teman-teman dan dihormati. Citra beliau luar biasa baik pada saat itu. Di puncak, kalau istilah sekarang mungkin di puncak karirnya sebagai panglima perang. Bayangin pada saat mau perang ditarik, dijadikan apa? Prajurit biasa. Apakah beliau marah? Enak aja, gua sampai di sini ini. Ya kan? Perjuangan taruhannya nyawa. Kira-kira begitu kalau sekarang kan? Beliau tidak menolak. Disimpan itu surat dari sahabat mulia Umar sebagai khalifah yang diantar oleh kurirnya. Orang yang ditunjuk disuruh menggantikan beliau posisinya, beliau tarik ke belakang.
Dan dia diam, ikut perang bersama sahabat. Bayangkan dari panglima perang jadi prajurit. Dari orang yang dikawal menjadi orang yang lagi di situ lain prajurit sama dengan yang lain. Setelah perang ditanya tentang sikapnya itu. Saya berperang ini bukan karena Omar, tapi saya berperang karena Tuhannya Omar. Yang takutnya itu bukan karena wibawa, jabatan dia dan seterusnya. Yang ia takut itu itu sahabat Nabi SAW. Begitu pula sahabat mulia Abu Bakar, sahabat, banyak cerita tentang sahabat-sahabat kibar. Artinya mereka tidak pernah puas dengan amal yang telah mereka lakukan gitu. Karena nggak ada jaminan untuk diterima. Tapi kalau kita beramal, paling tidak satu aja nyangkut dari amal itu, peluang selamat itu menjadi milik kita. Tapi kalau kita Masya Allah, bulan Ramadan semangatnya luar biasa, setelah Ramadan istirahat. Pak, kenapa enggak ibadah lagi? Simpanan pahala saya kan sudah banyak. Kemarin 10 terakhir Ramadan saya di masjid itikaf. Ya kan? Insya Allah Lailatul Qadar itu saya dapatkan tahun ini. Bayangkan Lailatul Qadar saya beramal ini kali 83 tahun. Kayaknya sudah cukup lah untuk balik seorang kan gitu. Sehingga dia nggak mau. Ini petaka yang begini. Justru kita harus apa? Meningkatkan semangat takwa itu. Agar di saat kemudian malaikat maut datang itu, kita dalam keadaan apa? Husnul khatimah. Tadi ayatnya dibaca. Harapan Allah kepada setiap orang yang beriman kepadanya. Singkat saya di rakaat pertama tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Kita nggak tahu kapan kita mati. Apakah kemudian setelah kita melakukan maksiat atau setelah melakukan ketaatan? Karena kematian itu misterius, maka kita yang harus berusaha memanfaatkan waktu di sisa usia kita, baik setelah beramal, apalagi setelah melakukan maksiat, untuk tetap dalam ketakwaan kepada Allah. Agar di saat malaikat maut datang dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harapan kita bersama. Itu enggak cukup hanya doa-doa minta husnul khatimah tanpa ada ikhtiar. Karena takdir itu bisa dirubah dengan dua hal sekaligus. Ikhtiar maksimal untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan minta kepada Allah melalui doa. Nah, di bulan Syawal ini kita juga bisa melakukan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, puasa. Walaupun statusnya berbeda, wajib dan sunnah. Kalau sunnah di bulan Ramadan wajib, di luar Ramadan termasuk di bulan Syawal adalah sunnah. Namun pahalanya tetap sama. Puasa di bulan Ramadan, ya kan? Itu bisa memberikan syafaat, pahala tanpa batas. Yang kita lakukan di luar Ramadan juga sama. Hanya beda status pengamalannya. Keutamaannya sama, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, kullu amali ibni Adam yudha'af al-hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 dhifin, faqala azza wa jalla illa siyam fa innahu li wa ana zibi. Semua perbuatan anak Adam itu dilipat gandakan pahalanya dari satu kebaikan menjadi 10 sampai 700 kali lipatnya kecuali puasa. Itu milikku, akan berikan pahala dengannya. Artinya pahala puasa itu tanpa batas. Dan orang yang berpuasa di bulan Ramadan sebulan penuh, lalu ditambah 6 hari di bulan Syawal, seperti puasa berapa?
setahun penuh. Sebagaimana hadis Muslim dari sahabat mulia Abu Ayyub Al-Ansari, Rasulullah pernah bersabda, "Man shama Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal, kana lahu kasiyamid dahr." Atau kama qala Rasulullah, barang siapa yang puasa Ramadan lalu kemudian disertai dengan puasa 6 hari dari bulan Syawal, maka baginya pahala seperti puasa apa? 1 tahun. Dan setiap puasa yang dilakukan itu pahalanya tanpa batas, dikali 360 hari. Berapa pahala yang didapatkan? Termasuk qiyamul lail bisa kita lakukan. Baca Al-Quran tetap continue dan seterusnya. Apalagi yang sudah pensiun, ya kan, tinggal nunggu waktu pensiun. Kerjaan 56 tahun, jatah hidup umat Nabi Muhammad kisaran 60 sampai 70. Berarti kalau 56 pensiunnya tinggal 4 tahun lagi. Ya kan, limit awal kita di dunia. Kalau yang lewat dari 60 bukan berarti bebas mati, justru tambah dekat lagi. Tinggal nunggu batas yang kedua 70. Artinya semakin dekat kita itu. Apapun masa lalu kita selama kita bekerja, banyak maksiat kita lakukan. Katakanlah karena ketidaktahuan kita, lalu kita taubat. Taubatan nasuha, di sisa usia kita pasca pensiun. Tapi ingat, yang belum pensiun jangan nunggu pensiun baru taubat gitu kan. Karena kita nggak tahu kematian itu datang bisa sebelum pensiun, bisa setelah pensiun. Segera lakukan amal ini. Dan jangan pernah puas dengan amal yang telah kita lakukan. Ya kan? Lakukan semua amal sepanjang disyariatkan tanpa melihat wajib sunnahnya amal itu. Itulah yang dilakukan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mereka ya kan selamat dunia dan akhirat. Jangan kemudian kita katakan, oh itu kan sahabat. Kalau kita melakukan apa yang dilakukan sahabat, insya Allah kita mendapatkan hal yang sama. Sebab amal itu ya kan disyariatkan bukan hanya untuk mereka, tapi juga untuk seluruh umat manusia. Nah, dengan mereka mendapatkan kemuliaan, keistimewaan, membersamai Rasulullah SAW. Pemahaman mereka terhadap agama jauh lebih sempurna dibanding kita. Pengamalan mereka terhadap syariat ini jauh lebih sempurna dibanding kita. Tapi kita mencoba untuk mendekati amal mereka. Sebab apa? Mereka adalah orang yang sukses dalam menjalankan agama, sehingga wajar kalau kita ikuti jalan mereka. Dan jangan ikuti jalan-jalan di luar jalan yang pernah ditempuh oleh mereka. Kita mau usaha saja, selalu mencari jalan usaha orang yang sukses. Ada kalau kita mau berusaha misalkan mencari orang yang pernah gagal. Kan tidak kan? Ingin selalu apa? Jalan yang sukses tentunya. Apalagi di urusan akhirat. Ya kan? Surga nerakanya itu ada di situ. Maka kita telah dari mereka dalam segala hal. Karena mereka masyarakat yang paling sempurna dalam menjalankan syariat ini. Ini saja barangkali yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, pada waktu kurang lebih 15 menit untuk tanya jawab. Fadhal, silakan. Nah, alat ya. Oh ya. Kita melihat sekali bahwa sangat loyal terhadap
Semua image kita di Indonesia ini sudah sangat negatif. Mengarah kulit, barang alat itu bukan maksiat. Bagaimana sampai terjadi peristiwa yang penilaian kita kepada orang Arab itu begitu, Ustaz? Apakah beda antara orang Saudi dan orang Arab yang ada di sini? Saya dapatkan hadis bahwa Arab, bangsa Arab secara umum itu lebih unggul dari Ajami. Kemajuan dunia sekarang ini tidak lepas dari sumbangsi mereka. Bahasa-bahasa Inggris itu pun banyak diserap dari bahasa Arab. Peradaban Islam itu luar biasa maju. Hanya setelah runtuhnya Turki Utsmani itu, mereka dicitra burukan seakan-akan Islam itu nggak pernah jaya. Kita termasuk generasi yang lahir setelah itu, yang udah dicekokin di otak kita itu, kalau Arab tuh begini, Arab tuh nggak usah jauh-jauh lah. Perjuang pahlawan-pahlawan termasuk yang ikut andil dalam mereka kan Indonesia. Siapa yang paling banyak? Yang paling loyal siapa? Arab kan. Mereka korbankan rumah mereka, tempat mereka, harta mereka. Makanya mereka dianggap pribumi walaupun keturunan Arab. Dan itu sejarah, mau gimana? Nggak usah jauh-jauh, Pak. Dibilang anti Arab. Coba, DPR itu singkatan dari apa? Dewan Perwakilan. Saya tanya, Dewan itu bahasa apa? Diwan itu bahasa Arab, kantor artinya. Perwakilan, wakil itu bahasa Arab. Rakyat itu bahasa Arab, rakyat. Nah, kalau antum anti Arab, mau diganti apa tuh DPR? Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis bahasa Arab, musyawarah bahasa Arab, rakyat. Bahkan tulisan Melayu dulu, peta-peta dan seterusnya, tulisannya apa? Arab. Karena ternyata saya dapatkan data Islam masuk ke Indonesia itu berdasarkan bukti arkeologi di Parlak Bawang Benggola itu di abad kedua Hijriah. Abad kedua Hijriah. Tepatnya itu bertepatan dengan abad ke-8 Masehi. Jadi pengaruh di Indonesia itu luar biasa mereka ini. Nah, kalau kemudian misalkan ada yang pelit, itu kan manusiawi, Pak. Ya manusia itu, kalau yang namanya pelit, preman, baik, soleh, itu kan tidak ada kaitan dengan suku, ya Pak, tidak? Sekarang misalkan Jawa yang terkenal dengan sopan santun, memang di Jawa nggak ada yang premannya. Ada apa tidak? Sunda yang lembut, ada nggak preman? Ada. Medan yang terkenal misalkan bukan kasar, sebetulnya memang bahasanya begitu. Saya pernah ke Medan, memang bahasa mereka begitu. Kita anggap yang biasa dengan lembut itu kasar. Emang nggak ada orang baik di sana. Saya begitu ke sana, dulu pikiran saya orang Medan itu, Sumatera Utara, Anda pikir orang Kristen, ternyata mayoritas Muslim. Hanya sedikit yang Kristen itu. Hanya yang menonjol di media kebanyakan orang yang Kristennya. Jadi masalah baik tidaknya itu nggak ada kaitan dengan suku atau bangsa tertentu, ya Pak tidak? Kecuali Yahudi, karena memang itu dari Al-Quran. Dia penipu, dia pengadu domba, emang Allah yang menciptakan mereka, ujian buat kita. Itu nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Bisa, kalau ditanya sebabnya apa, ya sebabnya pertama mungkin ada kena sentimen anti Arab. Untuk apa? Supaya
umat Islam di belahan dunia ini tidak bergabung, tidak bersatu dengan Muslim Arab. Dan tidak semua orang Arab itu Muslim. Ya apa tidak? Ada Kristennya, Kristen Ortodok di Mesir, ada. Juga di Syria, di Lebanon, ada Kristen. Kecuali di Saudi. Nggak ada orang Kristen. 100% Muslim. Dan memang budaya mereka memberi itu sudah menjadi budaya. Sejak sebelum Islam, mereka bangga kalau saling bisa memberi orang itu bangga. Itu kebiasaan mereka. Ya kalau kita tarik ke atas lagi, itu memang bagian dari ajaran, sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Juga Islam yang kemudian diadopsi oleh, bukan diadopsi, memang disempurnakan oleh Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk misalkan seperti Cina. Kita nggak boleh anti Cina, Cina ada yang baiknya juga, ya apa tidak? Yang kita mungkin, yang kita katakanlah mungkin dibenci dan seterusnya adalah oknum yang memang, yang mungkin pengkhianatnya, perusaknya. Karena Cina juga banyak Muslimnya. Bahkan mungkin sama, saya bahkan dapatkan, betul nggak? Di angka sampai angka 300.000, 300 juta. Ada yang mengatakan 120 juta. Karena yang disorot itu yang hanya di Kingsang. Teman-teman saya banyak orang-orang Beijing. Kalau yang Kingsang itu memang bukan etnis apa Han ya, yang mayoritas itu. Dia Muslim. Aslinya itu Turkistan. Di tahun 1924 itu dijajah, di bulan November diambil oleh Cina. Maka dijuluki dengan Xinjiang. Tanah jajahan artinya. Dulu Turkistan. Dia tadi nggak ikut ke Soviet, juga nggak ikut ke Cina. Tapi itu negara kaya. Ada uranium, ada macam-macam di situ, pernah baca. Dan orang-orangnya kalau nggak komunis diusir atau dibunuh. Itu sih cerita dari kawan yang kuliah bareng dulu di Mekah. Beliau keluar dari usia 14 tahun dan tidak pernah pulang kecuali setelah di atas 40 tahun. Pakai paspor dari Pakistan. Karena kalau kata balik kata dia di penjara. Itu cerita beliau. Jadi harus objektif dalam menilai itu. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Nah kalau di Indonesia ini, Masya Allah, yang aneh lagi, keturunan Arab, pura-pura anti Arab, itu bayaran biasanya itu. Istilah sekarang itu apa? Buzzer kali ya. Ya kan? Dan di Indonesia ini, Masya Allah, kalau udah gelarnya Habib, kayaknya sulit untuk dikritik. Ya begitu kan? Padahal, ntar dulu. Ya, kalau kita menghormati Habib itu Habib yang betul-betul istiqamah dalam agama. Yang menyimpang mah abaikan. Karena anak Nabi Nuh itu di neraka. Keturunan siapa itu? Nabi dan Rasul. Orang tua Nabi yang kita tahu dalam hadis juga orang tua ayah dan ibu di mana? Di neraka. Itu bapak ibunya. Loh kita yang aku keturunan dulu, jaraknya berapa antara beliau dengan Rasulullah SAW? Yang saleh dari mereka ada kemuliaan keturunan dan kemuliaan kena kesalehan. Yang sableng, ya mungkin keturunan Abu Jahalnya, ya kan? Seperti itu. Jadi harus dibedakan, jangan 100% apa yang dikatakan diterima, harus ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Betul nggak? Kalau benar, ya kita ikut. Alhamdulillah. Masya Allah, beliau dapat kemuliaan keturunan dan dapat kemuliaan kenapa? Komitmennya terhadap apa yang pernah dikomitmenkan oleh Rasulullah, Al-Quran dan ya kan, Sunnah beliau. Mestinya mereka harus lebih dibanding dengan orang yang bukan ada keturunan, kaitan keturunan dengan Rasulullah. Saya punya kawan di Saudi. Setelah kita tahu kalau dia keturunan Rasulullah, dia takut, dia malu gitu. Takut tidak mencerminkan apa? Ahlak Rasulullah. Mereka justru takut. Di kita,
Kamu pengen masuk surga? Kan gitu kan? Kayaknya kambing surga itu milik mereka. Belum tentu juga. Tergantung amal saleh yang mereka lakukan. Wallahu ta'ala alam. Apa lagi? Kita khawatir bahwa dengan adanya keputusan banyak orang kita. Saya juga pernah mengkhawatirkan hal yang sama. Bahkan orang yang sangat dipanut juga saya khawatirkan. Karena saya tahu dari orang sekitarnya, teman-temannya mayoritas orang Syiah. Saya nggak usah sebut namanya. Ya kan? Gini, saya dapat informasi, tapi saya tidak menyebut pam-pam yang ada di Indonesia. Ada teman saya orang Tanzania, dia pernah lakukan penelitian tentang nasab itu. Dia katakan bahwa cucunya Ali bin Abi Thalib itu menikahi salah seorang putri dari Kaisar apa namanya Parsia, mungkin putra dari Anusirwana. Lalu kemudian belum punya anak, meninggal. Dan jandanya cucunya Ali bin Abi Thalib ini dinikahin sama orang Parsia, bukan orang Arab. Lalu punya anak, beberapa orang di Iran kalau sekarang. Karena ada gejolak politik, dan dia termasuk yang ditarget, lalu kemudian kabur ke Yaman. Lalu kemudian tinggal di Yaman. Juga melahirkan beberapa anak. Ya kalau ditarik, ya kan, bahwa aslinya orang-orang, ya kan, ini sensitif sebetulnya. Karena saya sendiri hanya menyampaikan apa yang beliau katakan, bahwa keturunan-keturunannya ini otomatis kan bisa bahasa Arab, tapi aslinya bukan Arab. Saya kaitkan dengan khutbahnya Abdullah Al-Juhani tahun 2008 ketika kami umroh, khutbah Jumat disabotase, dimatikan mic itu. Setelah beliau begitu berapi-api, mereka mengaku keturunan Rasul, padahal sejatinya mereka laisu Arabul khullas, itu kata-kata yang saya ingat. Mereka murni bukan orang Arab. Kok bisa mungkin bahasa kita itu ngaku-ngaku keturunan Rasulullah SAW, kalau asal muasalnya saja bukan. Lalu saya tanya kepada profesor, saat itu belum profesor beliau, masih Ustadz Musyarik, kalau istilah kita mungkin kandidat profesor, Uwaid Aid Metrofi, Allah yarham. Saya dapatkan beliau 3 pelajaran. Setiap kali beliau mau ngajar itu lebih dulu setengah jam dari mahasiswa, duduk di depan kelas, dan setiap mahasiswa mau masuk disalamin sama dia. Saya pengen dengar, karena itu sering apa yang beliau kata termasuk ke saya. Masya Allah, kamu siapa namanya? Fulan. Apa marga kamu ini? Disebutkan asal muasal. Beliau pakar sejarah, termasuk nasab itu. Oh, kamu, kakek kamu tuh begini. Disebutkan keistimewaan nasab-nasab teman-teman ini. Begitu masuk ada apa namanya? Kita tahu nasab-nasabnya Rasulullah itu dari beliau ini. Masya Allah, kamu adalah keturunan Rasulullah. Tolong doakan kami, karena doa kalian itu didengar. Setiap dapat keturunan Rasulullah selalu dia begitu. Lalu saya tanyakan hal yang tadi itu, Syekh, betul nggak cerita tadi itu? Dia bilang benar. Artinya ada yang ngaku keturunan sejatinya bukan keturunan Rasulullah.
termasuk yang di Iran itu. Ya kan? Bahkan saya Ustaz Yazid pernah saya tanya. Beliau katakan iya, cuma ada Ustaz juga yang trainer. Oh enggak, kita punya. Saya bilang antum punya data enggak? Seperti itu. Jadi aslinya yang ada yang ngaku keturunan Rasulullah, tapi aslinya itu bukan keturunan, tapi orang Arab pun bukan gitu. Hanya hidupnya mancung. Ya kan? Ini sensitif, saya nggak sebut pamnya. Walaupun di Indonesia juga banyak yang begitu. Andai kata mereka keturunan, mestinya bukan bangga-bangga itu keturunan. Saya keturunan Rasulullah SAW, bukan begitu. Nggak ada dulu sahabat itu, saya keturunan Rasul, saya cucu Rasul, nggak begitu kan? Ya apa tidak? Mestinya mereka itu harus lebih berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah itu dibanding orang-orang kita. Kenapa? Karena dia punya nasab. Itu yang benar nasab, tapi kok pasti ada nasabnya Rasulullah SAW itu dari garis keturunan Fatimah, dari Ali bin Abi Thalib. Tanpa mereka minta puji kepada kita, 1 dari 7 sholawat itu ada untuk mereka di dalam sholat kita. Nah sekarang ini kan kebanyakan, mohon maaf, untuk kepentingan dunia. Bahkan ada orang Arab di Jakarta, dia nyunnah saat kantor saya, dia cerita, saya punya kawan yang sejenis mereka ini. Punya kawan, udah tua. Dia banggain diri, apa dia bilang? Kalau Arab model ente, udah tua, udah gak laku. Kalau Arab model gue, yang penting modal sorban, doa panjang, masih bisa menghasilkan uang. Dia ngomong gitu. Kenapa orang kita terlalu gandrung? Ya, kita nggak bisa milah-milih mana yang benar, mana yang tidak. Bahkan kalau lihat dari ceramah-ceramahnya, sebagian mereka itu banyak dusta. Kadang-kadang sedang ceramah, tiba-tiba dia begini. Lalu dibilang apa? Tadi Rasulullah menyampaikan salam buat kalian. Oh ini apa? Wali? Ya, ini wali gila yang begini nih. Itu dusta pastinya. Supaya apa? Menarik perhatian orang ke dia. Oh dia bisa melihat apa yang kita nggak lihat. Orang malaikat aja nggak tahu yang gaib, kecuali yang Allah kasih tahu pada mereka. Ini makhluk semacam apa? Hebat sekali dia. Nggak pernah Rasulullah hadir. Sekarang saya tanya, lebih mulia mana orang yang ini dengan sahabat mulia Abu Bakar, Umar, Ali bin Abi Thalib? Lebih mulia siapa? Pernahkah Umar begitu bermajlis, ya kan? Lalu kemudian itu ada Rasulullah lewat tadi ngucapin salam kepada kalian. Ada? Enggak ada. Coba antum baca tuh sejarah Syiar A'lamun Nubala itu. Baca sejarah Islam bagaimana para sahabat dulu, enggak ada yang begitu-begituan itu. Bahkan ada yang sengaja, pernah ada ceramahnya di YouTube itu. 1 jam dusta ceritanya itu. Bawa pulang ketemu Rasulullah di surga, disebutin nama-nama orang itu. Bahkan saya malu katanya. Saya termasuk bagian dari mereka, padahal saya bukan siapa. Masuk hati merendahkan diri, tapi ingin mengangkat dirinya. Artinya dia juga di surga pada saat itu. Kalau di surga berarti pernah termasuk penghuni surga, ya apa tidak? Walaupun saya pakai kaos oblong, antum lihat aja di itu. Ada itu. Selamat ya Allah, begini dia berdusta. Tapi yang hadir tuh Masya Allah. Tuh lihat. Ya kan? Apa namanya? Karamahnya simulan. Kalau ceramah itu cerita apa? Kuburan. Kalian gak usah jauh-jauh katanya. Ziarah kubur itu di sini ada ulama besar, ada ini. Untuk mendapatkan karamah, mendapatkan ini cukup di situ dapatkan. Masa dapat ilmu dari kuburan dari mana? Orang kita ngaji gini aja kadang-kadang gak dapat ilmu. Kenapa?
Karena mojok kadang-kadang setan bilang, udah baca bismillah ma'amud wa ahya. Duduk paling depan dulu. Ini yang terjadi di masyarakat kita. Makanya kenapa mereka gusar begitu? Dakwah sunnah ini semakin gencar. Dituduh berbagai tuduhan. Padahal yang namanya majelis ilmu ya sampaikan Quran, hadis, Quran ilmu dari awal sampai terakhir. Bukan cerita, saya dulu begini, saya begini, saya begini, saya begini. Itu bukan ilmu namanya, majelis cerita. Kalau enggak majelis bangga-bangga. Ini kan sering terjadi kan begitu. Bahkan dituduh macam-macam. Ada dana, katanya sekian juta kita dibayar. Siapa yang bayar? Ada yang bayar saya? Sekian juta per bulan itu enggak ada. Subhanallah, itu Tuhan luar biasa. Ya kan? Kenapa? Karena mereka ketakutan. Pesantren banyak yang kosong, pindah ke sunnah, ya kan? Sekolah-sekolah juga kalah saing tuh. Maka berbagai macam cara, secara vulgar mereka serang. Tapi yang namanya kebenaran tetaplah kebenaran. Karena umat Islam Indonesia bukan orang bodoh, orang terpelajar. Hanya saja dari sisi agama belum tercerahkan. Kalau tercerahkan, insya Allah. Kan udah tahu ada Al-Quran dikatakan Qurannya ayat sekian dibaca, oh ada. Antum lebih percaya pada yang seperti ini atau yang katanya cerita tentang karomah yang nggak jelas tadi itu? Bukan karomah, nggak ada karomah itu. Cuman masalahnya kadang-kadang antara yang dapat karomah, ya kan, dengan yang tidak itu kita nggak tahu. Bahkan perjalanan hidupnya, akidahnya menyimpang, perbuatannya bid'ah. Padahal karomah itu hanya diberikan pada orang soleh. Yang namanya orang soleh itu dia adalah orang yang secara akidah benar, secara ibadah sesuai dengan tuntunan. Dari situ sudah jangan. Pertanyaan Bapak masalah dalam sekali. Jadi kita nggak boleh anti dengan siapapun. Kalau kita dengan orang kafir saja masih disuruh berbuat baik selama mereka tidak menyerang kita, tidak mengusir kita dari kampung halaman kita. Kenapa? Kita sama Muslim, apapun sukunya, mau dia mau Bugis, mau Madura, mau Sunda, mau Arab, mau apa, ya kan? Hatta Cina yang Muslim adalah bagian dari saudara kita, ya kan? Kita harus bijak dalam hal ini. Cuman sekarang memang ada sesuatu di balik ini semua, ya diantaranya mungkin ada elit global, kalau kita baca benar atau tidak, ya kan? Yang memang mereka prediksi bahwa kekuasaan yang ada di dunia sekarang ini akan berakhir. Dan kemungkinan besar yang bisa berkuasa itu dan berpotensi besar setelah ditintil mereka adalah Islam. Makanya mereka berusaha untuk mencegah itu tidak mungkin, tetapi memperlambat kuasa kaum muslimin terhadap mereka. Ya kan? Makanya isu teroris, ya kan? Isu teroris sudah di Islamophobia kan sudah kecuali di Indonesia masih. Di PBB sudah dilarang. Ya kan? Karena kekuatan Islam udah nggak bisa dibendung. Kekuatan Islam udah nggak bisa dibendung, hanya diperlambat oleh mereka. Mereka trauma kurang lebih 13 abad Islam berkuasa, takut itu kembali. Makanya di Eropa angka 13 itu kan angka yang ditakuti. Kata 13 abad mereka dalam kendali Islam. Ya kan? Tapi kita nggak tahu kapan dan siapa yang memulainya. Tapi ini adalah skenario Allah Subhanahu wa taala. Islam itu kata orang Arab seperti tepung. Dan kaum muslimin semakin dipencet keras dia akan keluar dari sela-sela ini. Ya apa tidak? Sekarang di Rusia 25 juta penduduknya muslim. Di Italia sama. Amerika, Prancis banyak kaum muslimin. Tapi lestarinya Islam di Indonesia sangat tergantung ba'dallah adalah usaha kita. Karena Indonesia termasuk yang digarap. Saya pernah baca sebuah buku tahun 2002, mantan Jenderal Saudi Arabia yang menulis bahwa di tahun 2030
Indonesia dan Pakistan itu akan dilenyapkan dari peta dunia. Bukan Indonesia nggak, tetap ada, tapi nggak tahu bagaimana bentuknya. Saya juga kaget ketika menjadi isu. Oh, ini yang saya baca dulu. Gitu. Itu diteliti oleh mereka. Tapi insya Allah Ta'ala, kalau kita bersatu, tetap komitmen pada Al-Quran dan Sunnah, kita bisa mempertahankan bukti pertiwi ini. Walaupun kita nggak menggembor-gemborkan toleransi, yang paling toleran ya kita sebetulnya. Justru yang gembor-gemborkan intoleran itu mereka yang tidak toleran sebenarnya. Ya apa tidak? Kita nggak pernah demo anti agama yang lain. Pernah nggak demo? Umat Islam kena mayoritas, kita demo anti Kristen, dan nggak pernah ada. Tapi lihat di Barat, di Amerika, di Prancis, di mana-mana, ada anti Islam? Ada. Ini yang terjadi, itu bolak-balikan. Makanya jangan telan mentah-mentah informasi itu. Kita coba telusuri dan kita lihat. Kalau kita lihat teman kita baik, dia orang Arab, masa generalisnya berarti ada orang Arab yang baik, ada yang tidak baik. Di Mekah itu ada Rasulullah, juga ada Abu Jahal. Setuju? Taib. Ini saja barangkali, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Gratefuls, bringing you da'wah.